Oke, setelah Anda membuka IBM SPSS, nanti kita gunakan data yang ada di sampel file sini ya. Oke, kita gunakan ini saja, car sales ya. Nah, ini kita pakai car sales. Oke, kita buka. Nah, ini ya. Kita akan memprediksi tingkat penjualan. Jadi variabel dependennya adalah penjualan. Nah, penjualan ini dipengaruhi oleh apa misalnya? Misalnya oleh harga dan ini kapasitas engine ya. Jadi ada yang 1,8 liter, ada 3,2 gitu ya, misalnya gitu ya. Oke. Atau kita bisa gunakan 3 variabel independen gitu ya. Misalnya engine, price, kemudian tipe itu juga bisa. Tapi sebaiknya kita pilih yang skalanya sama ini ya. Kalau ini penggaris semua, skill gitu ya. Kita pakai skill semua gitu ya. Oke, kita pakai misalnya penjualan dipengaruhi oleh harga, engine, dan tipe ya. Oke. Kita klik analyze, kemudian regression linear. Nah, selalu ingat ya, dependennya adalah variabel yang dipengaruhi, yaitu sales ya. Nah, dilihat nih satuannya, thousands ya. Kemudian harga, kita masukkan sebagai variabel independen. Kemudian ukuran mesinnya, kemudian tipe vehicle-nya ya. Oke. Kemudian klik statistik, cek yang confidence interval. Nah, ini kita bisa sesuaikan ya. Jadi bisa 90%, kita pakai misalnya 90% ya. Kemudian cek R-square sinks, ini untuk melihat koefisien determinasinya, deskriptifnya, collinearity diagnostik, Durbin-Watson, continue ya. Kemudian plotnya, nah ini prediksinya ya. Prediksinya adalah di sumbu Y, kemudian standar residualnya di sumbu X ya. Klik histogram, normal probability, continue. Oke, semuanya sudah, klik OK. Dan ini hasilnya. Masih kita tunggu proses. Ya. Yang kita pakai apa nih? Model summary. Ya. Hasilnya sama dengan kalau kita menggunakan satu variabel independen gitu ya, sama. Tapi yang berbeda nanti adalah di ANOVA-nya ini. Cara mengartikan ANOVA ini, kemudian koefisien. Nah, ini lebih banyak kan variabelnya nih. Nah, kita pakai 90% ya. Kita lihat signifikansinya. Yang type of vehicle, oke, masuk lah. Jadi semua, ya ini kita bisa secara cepat ya dengan menggunakan signifikansi ini, kita bisa lihat bahwa semua signifikansinya kurang dari 10% ya. Artinya kita bisa menerima bahwa variabel harga, ukuran mesin, dan tipe vehicle itu berpengaruh, apa nih? Oh, berpengaruh, ini berpengaruh ya. Oke, nanti satuannya bisa, pengaruhnya bisa negatif, ini untuk harga. Jadi semakin tinggi harganya, semakin berkurang penjualannya kan ya. Kalau engine-nya semakin bertambah, penjualannya juga bertambah. Tipenya bertambah, tipenya semakin bervariasi, penjualan juga bertambah. Oke, itu ya.
Itu tambahan dari saya. Jadi kita bisa menggunakan regresi selain untuk simple regression dan juga multiple regression.